Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hendak deui sareng simkuring Kang Beno di channel podcast Pegasus Media. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya kedatangan seorang narasumber. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang ini klub motor, tapi kadang-kadang masyarakat ada yang mengatakan dan geng motor. Nah, dalam kesempatan ini saya kedatangan seorang narasumber dari komunitas Briges. Kalau dengar nama Briges mungkin konotasi masyarakat adalah wah ini Briges serem atau apa. Di sini di samping saya ada seorang narasumber dari Briges Road to Jannah. Nah ini luar biasa nih, Briges Road to Jannah. Kebetulan ini ada salah seorang anggotanya, yaitu dengan Kang siapa? Dengan Asep. Kang Asep. Kang Asep, ini saya mau nanya nih, ini menarik sekali ya. Ya. Karena selama ini kita mendengar Briges itu hanya Briges saja gitu. Saya sendiri baru dengar ada Briges Road to Jannah. Apa ini ada dua versi atau misalnya ada pendirian baru lagi, Briges baru atau bagaimana mungkin bisa diceritakan. Tapi sebelumnya nih Kang Asep, nanti pemirsanya mengajarkan saya akun-akun ya, pengakuan Kang Asep Briges Road to Jannah tapi masih ditutup. Ini punten deh. Ya mah ada aman dah, atas divaksin pengintennya, atas divaksin. Tapi kedua kali, wah luar biasa. Jangan aman. Ya prokes di ya kan. Tapi kalau ya biasa di. Siap. Nah, jadi sebelumnya gini nih, khusus di Pegasus Media saya membuka atribut. Biasanya di mana-mana saya podcast itu pakai topeng, ya nggak menunjukkan jati diri gitu ya. Oh gitu. Cuman ini karena berhubungan dengan komunitas, ya oke lah saya buka ya. Aduh serem. Enggak serem, ganteng. Ini gimana nih tadi pertanyaan saya tentang Briges Road to Jannah ini, cikal bakalnya, awal mulanya pendiriannya seperti apa sih kan? Iya. Jadi untuk nama Brigesnya sendiri itu sebenarnya ya ini dari saya itu nggak ada berhak untuk ngutarain Briges itu gimana karena saya sendiri mungkin dulu dibilangnya simpatisan. Simpatisan itu kenapa? Karena saya dulu orang Ciamplas mana? Gang Bongkaran. Oh iya. Marlak Gang Bongkaran. Nah di situ kan memang komunitas semua itu dulu Briges merah putih hitam ya. Nah di situ saya seneng gitu. Senangnya kenapa? Sama solidaritas mereka, kekompakannya. Jadi kalau mereka lagi nongkrong gitu kan, rokok ada satu batang, ya dikeliling. Nah itu di situ saya bukan langsung masuk Briges itu enggak. Saya seneng nih ngumpul sama komunitas Briges gitu kan. Nah pada akhirnya kenal lah, terutama waktu itu zaman tahun berapa gitu ya, saya paling dekat dengan Ade Dewa dari Cimaung. Nah dia yang ngebawa saya ke SMA 7, ketemu sama teman-temannya dia di SMA 7. Ya udahlah, jadi saya seneng gitu. Jadi dibilangnya simpatisan karena saya juga nggak aktif gitu kan, nggak begitu aktif dulu itu. Nah setelah saya sudah nggak diam di Bandung tuh, apalagi pas sudah nikah saya pindah ke kabupaten. Saya main ke daerah BC. Gimana? Ke daerah BC Bandung. Oh BC. Kan saya di situ, orang tua saya asli orang situ kan. Ada yang pakai baju Briges Road to Jannah. Kan dari dulu aku seneng dengan solidaritas Briges itu luar biasa ya. Aku tanyain sama yang pakai baju Briges itu, temen namanya Bude, bajunya bagus,
itu siapa yang bikin. Nah dia kasih tahu yang bikin ada di daerah Masjid Ukhuwah. Oh ya udah, saya cari tahu apakah Rotu Jana itu hanya, maaf ya, hanya untuk apa sih ya, kalau membolak-balik apa sih, kayak iklan apa, kamuflase nama baik. Iya, gitu, iya, gitu. Nah saya pengen tahu di situ, bener nggak sih briges gitunya. Serem gitu kan, dengar orang tuh briges di jalan kalau misalnya ada rombongan, ada bendera, lihat benderanya juga. Iya. Ya kadang-kadang orang udah takut duluan gitu, padahal cuma lewat aja mereka gitu kan. Bener nggak itu sih briges teh hijrah istilahnya. Nah ternyata pas saya ketemu sama Haji Ari, ya disebutnya Mang Haji Ari, Kang Ari gitu, selaku awal pertama ngajuin dia briges Rotu Jana itu ke Asoni, dan sama Asoni di ACC dengan raka-raka dan teman-teman yang lainnya. Ya udah silakan, karena dulu pernah Kang Kiki Briges itu ngediriin briges berzikir, di supportnya sama Kang Ustad Epi Effendi kalau nggak salah. Itu. Nah, Ustad Epi ya. Karena Kang Kikinya dulu, ya saya dengar dari rekan-rekan, Kang Kikinya sibuk kerja hingga kurang aktif kan, jadi kurang meluas gitu. Nah pas ketika Kang Ari bikin Rotu Jana, ada lagi nuansa baru gitu, jadi ini jadi orang-orang yang dulu pernah di briges dengan masa lalu yang tahulah. Kalau kalian lihat di videonya Net TV yang judulnya Briges Rotu Jana itu, ada Mang Kiskis selaku kakak saya, dia memang real perang gitu. Saya kan rumah di dekat flyover sekarang tuh, itu tiap malam minggu kejadian pembakaran motor atau itu kejadian, meskipun saya nggak ngelihat karena kan rumah saya di bawah. Suara motor terdengar dekat rumah Tewa, itu tiba-tiba ada motor yang dibakar, tiba-tiba ada yang mati, ada gimana itu kejadian. Nah saya masuk aja ke Kang Ari ya, Ari ini gimana tujuan Briges Rotu Jana, kata saya teh. Ayo udah kita ngambil ini. Nah dari Asoni itu ada pengarahan, dari Asoni, dari AA ada pengarahan, silahkan Masjid Al Ukhuwah pakai untuk hal-hal beribadah katanya. Jadi kita ngumpul gitu kan. Tapi tolong kata Asoni yang benar. Jadi jangan sampai nama Briges Rotu Jana tapi kelakuan masih nggak jana gitu. Ya, nggak Rotu Jana gitu, kayak gitulah istilahnya kasarnya gitu. Nah di situ ya udah aku mau mempelajari dong, saya sendiri mau mempelajari. Nah di situ saya dikenalin lagi sama yang di dalam Rotu Jana itu, ada Ari, ada Kang Bagas, ada Mang Kiskis. Oh itu senior semua ya. Itu teh waktu itu teh kita hanya berapa orang ya teh? 7 orang ngerencanain Briges Rotu Jana ya. Ya yang waktu hujan-hujan gede masih inget makan bakso. Itu tahun kira-kira, maaf dipotong, tahun berapa itu mulai? 2018 ya. Di sebelahnya Ari Melanhoy itu ada 7 orang sama raka-raka dan teman-teman yang lainnya, dimana kalau Briges Rotu Jana kita aktifin siapapun yang, jadi di Briges Rotu Jana itu nggak memandang pilar yang 3 lagi. Ini kan di Bandung itu kan ada 4 pilar, Briges, FTC, Monreker, GBR. Nah di Rotu Jana ini masuk semua kalangan. Dari semua itu pertama kali yang sering silaturahmi itu saya ingat Abi dari Lingkar FTC. Wah dia FTC Hijrah paling support ke Briges Rotu Jana diri. Sampai dari GBR ikut, dari semua bersatu di situ. Dan ya saya udah pelajari, ternyata asik. Pernah kejadian kayak gini, kalau salah maaf ya. Ketika kita ngumpul itu ada semua 4 pilar Bandung, di sana perang dong. Pernah kejadian kayak gitu. Oh kita lagi ngumpul, di sisi lain ini ada yang perang, ada yang ribut, itu bawa ribut, sedangkan kita di sini lagi ngumpul. Istilahnya kokolotna karena rumpul, baru gitu. Pernah kejadian, jadi ya perang itu anggaplah ini disamarkannya antara misalkan GBR dengan ETC. Jadi kan kita yang ngumpul nggak enak tuh.
Jadi saya pulang, dia bayar pulang karena takut bentrok di situ. Pada nah ketika di Ratu Jana itu ya udah jangan sampai di sana bendera gitu kita langsung enggak, jangan, kita ambil saudara kita itu bukan saudara hanya ya saudara seakidah gitu di situ. Negaskan. Nah kita sering jalan tuh sama 4 pilar juga, bahkan di Briges Ratu Jana ketika ada itu kegiatan benar-benar pure untuk ibadah. Jadi di Masjid Al-Quwa itu semua dari ya nerima, bahkan saya sebut yang dari Monreker itu Wakat Dago itu Supra, dia pendiri Supra juga, Honda Supra, dari anak Monreker, dia support setiap ada pengajian dia datang ke Ukhuwah bersama Ratu Jana gitu. Itu Wakat Dago paling support, paling support sama Abi Lingkar itu. Sampai kata AA, ya udah kita kumpulin dana, kita bukan mau jadi tujuannya jangan mengharumkan nama Briges, tapi lakuin aja kamu kebaikan tanpa ya berharap Briges bersih gitu. Jadi jangan terlalu berharap Briges bersih, cuman ada lah di kita juga ada loh Briges itu, ada loh yang kayak gini. Gak semua ini yang baiknya, gak semua gitu. Mungkin ini kebaikan seperti ini Kang, dari kebaikan dari komunitas Briges Ratu Jana ini bisa ditularkan ke adik-adiknya. Nah ini untuk adik-adiknya mungkin apabila ada yang mau bergabung atau tertarik misalnya dengan seperti mengikuti jejak Kang Asep dan para senior yang lain, ini bisa enggak gimana? Ada syarat-syarat tertentu atau gimana Kang? Ya ada syarat-syaratnya. Kalau memang komunitas, kalau mau tobat seharusnya, kalau dari saya pribadi nggak usah juga bawa-bawa komunitas misalkan. Tapi ketika orang-orang itu memang udah suka, kayak saya kan suka itu nama Briges itu nggak tahu, saya tuh suka aja. Meskipun saya bukan anggota, dulunya bukan anggota tetap, hanya simpatisan, tapi saya menghargai dari isi ajaran mereka itu solidaritas. Nah udah gabung aja bisa. Kalau mungkin untuk sekarang bisa hubungi Kang Wawan Alright, kalau enggak Ketum Kang Bagas. Tapi nggak tahu sih, saya terakhir tahun kemarin silaturahmi itu waktu ngambil jaket Briges Ratu Jana, saya ambil di Kang Wawan. Nah terakhir di situ ada aktivitas di Cicadas Cikaso, tanyain aja Kang Wawan Orai. Kang Wawan juga sempat ikut syuting di acaranya Preman Pensiun ya kalau nggak salah. Iya. Terus gini Kang, ini kan sudah ada embel tambahannya Briges Ratu Jana. Ini apakah dari segi logo atau atribut masih tetap menggunakan yang segitiga gitu, yang ada dulu kan kalau nggak salah merah putih hitam merah putih hitam. Nah itu masih menggunakan logo seperti itu nggak? Ya kalau untuk brother, yang saya terima dari jaket dan masker itu memang maaf sekali Briges Ratu Jana itu merah putih hitam, karena itu merah putih dari kakak saya Mang Kiskis bilang itu bukan hanya logo, itu jati diri Brigade to Seven katanya gitu. Brigade to Seven itu jati dirinya kayak gitu. Nah jadi untuk Briges Ratu Jana itu ya tetap merah putih hitam, meskipun kita itu sebenarnya bukan pecah atau bukan gimana. Saya juga nggak ngerti, nggak paham. Ada juga kan kalau lihat yang sarang-sarang itu biru kuning. Nah itu jelas semenjak jadinya ormas, organisasi masyarakatan. Nah jadilah biru kuning. Nah di Ratu Jana itu memang untuk benderanya sendiri merah putih hitam, karena itu mengandung filosofi yang kakak-kakak saya yang lebih tahu lah gitu. Saya bukan ranahnya untuk menjelaskan hal dari segi logo, karena mungkin ada yang pakarnya yang lebih ini ya. Terus dari ini kan lo berarti kalau sudah ada Ratu Jana, sudah ini kan ke hijrah gitu kan. Nah itu untuk mendapatkan hidayah itu kan melalui suatu proses ya kan. Tidak datangnya hidayah itu tidak ujuk-ujuk gitu kan orang, tapi kan
ada satu pemantik atau misalnya mencik orang mah aya panyepret kena diri gitu karena hati namun sih orang jadi yang jadi hijrah gitu kan. Nah itu gimana? Awalnya kan jenuh ya dengan kehidupanku seperti itu. Anggap aja saya ini bukan bagian dari sana, tapi saya di luar. Tapi ketika satu bendera yang saya sukai melakukan hal kebaikan, saya mencoba di situ kan. Nah, kalau saya dengeran yang ngobrol sama kakak-kakak itu kayak gini. Dulu kita kalau lagi zaman perang gitu ya, kata kakak-kakak, itu perang asli perang. Apalagi banyak lah yang sudah jadi korban. Mungkin ya saya minta maaf dari warga Bandung kan suka terjadi salah sasaran waktu itu. Nah, mereka itu hanya dengan cara ini saya menebus dosa-dosa saya dengan cara berbuat kebaikan, dan itu teril lah. Kenapa berbuat kebaikannya teh nggak hanya bikin roti jana ngejeblang, nggak, itu AA sampai nyiapin dana pribadi semua dari anak-anak roti jana sampai berpuluh-puluh Quran, sajadah, karpet, sarung alat ibadah itu disebar ke seluruh Bandung kota, Bandung kabupaten, dan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk daerah Batu Jajar, daerah Bandung Barat. Batu Jajar cari saya itu masjid yang mau diperbaharui. Itu saya sama istri saya yang langsung terlibat ke sana. Saya ngecek benar, ternyata ada musola yang udah lama. Jadi kalau kita kan senangnya itu musola lama ya. Musola tua, tajuk ya di lembur tajuk gitu kan ada sol ini calon ulama sekarang itu lahir di sini kan dulu. Nah, saya minta izin, Pak, ini saya dari komunitas Briges. Memang awalnya Briges gitu. Bisa rompot lah aja gitu. Briges gitu kan Batu Jajar. Enggak, Pak, tujuannya ini saya liatin proposal dari Brigesnya seperti ini. Kalau butuh sarung berapa untuk yang ikut sholat di sini kan, sarung berapa, Al-Quran berapa, terus ukuran karpet berapa, yang jelas kayak gitu buat sejadah kan. Nah itu dicatat sama si bapak. Ya udah saya laporin ke kakak-kakak, ini segini, udah langsung kakak-kakak nyiapin. Itu sampai Cibiru, masjid di Cibiru itu bagian Yudi Rotu Jana itu semua, sampai Kang Bagas sama Kang Ogan itu, Kang Ogan Ciamplas sama Kang Bagas sempat ngejabat ketua umum Briges juga, sampai ke bener-bener pelosok kan. Jadi dicarinya itu yang memang bener-bener membutuhkan itu kan, karena kalau di kota kan dirame-rame gitu ya. Nah ini benar-benar pelosok, nggak ada yang memperhatiin. Saya dibantu sama komunitas MPH Merah Putih Hitam daerah Cikalong. Jadi dua yang saya cari masjid itu, saya kebagian dua. Yang satu di Cikalong itu dibantu sama teman-teman Merah Putih Hitam, komunitas juga. Nah untuk BBS Batu Jananya kebetulan di Batu Jajar. Jadi dua gitu. Jadi bukan cabang sih ya, adik. Jadi dari kan daripada kita sama saudara ada apa-apa ya, lebih baik ya udah kita ke Merah Putih Hitam aja. Nah mungkin kalau saya nggak salah, teman-teman juga saya perhatiin itu. Jadi untuk yang pernah kakak-kakak saya dulu terakhir nyaranin, yuk bantu Merah Putih Hitam, yuk kita support Merah Putih Hitam. Bahkan saya sendiri sempat ada yang nyaranin, cuman saran ya, Bang, kalau bisa baju Brigesan jangan dipakai, kecuali Rotu Jana sama Bawong Brigade Auto Online, gak apa-apa, Bang. Oh ada lagi Bawong, ada ini Bawong Brigade Auto Online. Itu komunitas OJK. Di situ juga ya, jadi ini Brigesan Rotu Jana kegiatan ibadah. Di Bawong itu lebih, saya salut ke usaha gitu kan. Dari zaman Geger Kalong yang itu DTT apa? Darut Tauhid itu zona merah untuk anak-anak online, betul nggak? Iya. Nah itu si Rikrik juara itu, Rikrik Jerry hantem semua. Jadi wah keren lah. Jadi ketika ada anak online yang ditewak, yang diminta uang, diintimidasi segala macam, langsung Rikrik sama Jerry gerak sama Kang Randy Loco. Yuk ada yang minta lagi ke online,
rame. Wah kan udah komunitas gitu kan udah kalau rame pasti rame ya. Iya. Sedangkan maaf ya di Gerkalong itu ojek pengkolan cuma berapa sih? Iya. Kalau diramekan udah malah rik-rik. Istilahnya dihejokeun gitu kan. Malah rik-rik itu jadi ibadahnya sama sebenarnya. Cuman ini lebih ke agama, kalau ini lebih ke gerakan. Iya. Malah rik-rik minta balik. Saya minta dari kalian jadi dipajak balik yang waktu pagi minta uang ke ojek online karena ngambil pick up di situ, daerah di situ, sama rik-rik dihajar. Saya yang minta balik. Minta uangnya dipinta balik itu. Nah, itu gerakan dari Brigade Auto Online. Sampai di Cibiru yang terkenal Manisi. Iya, Manisi. Waduh, itu ngeri. Saya juga sempat saya kan bawa ke situ. Ambil penumpang kenapa? Karena ibu hamil. Lagi hujan, masa harus Betul ojek ya. Saya masuk, begitu saya mau keluar dari perumahan itu, saya nggak tahu perumahan apa. Si tempat duduk ojek udah di tengah jalan. Saya pakai baju komunitas gitu, Brigade Auto Online. Saya dari Baung, saya nganterin ibu hamil. Ada si bapak yang bilang, si tukang ojek gitu, ya ibu itu lagi hamil, tapi kenapa nggak ngehargain buka pintu kan hujan. Nah itu dibantu sama teman-teman dari Bandung Timur yang di komunitas Auto Online Bandung, Brigade Auto Online Bandung, di clear. Sekarang coba bebas nggak ke Amanisi, ke Gerkalong bebas itu ojek online semua. Nah itu jarang ada yang tahu perjuangan mereka waktu di Baung gitu. Baung mereka itu Baung kayak gitu. Jadi Baung itu hanya singkatan aja ya. Brigade Auto Online Bandung. Online Bandung yang isinya mah mungkin ojek online, ada Gojek, ada Grab gitu kan. Nah ini Kang kembali lagi masalah kegiatan. Ya. Kegiatan dari Brigade Road to Jannah yang sampai saat ini masih rutin gitu kan. Apalagi sekarang nih menjelang Ramadan, pasti ada agenda yang sudah disusun oleh anggota atau kepengurusan dari Brigade Road to Jannah ini untuk menghadapi Ramadan sekarang ini. Apa yang dekat aja nih selain kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disinggung sedikit yang mengenai menyumbang ke masjid atau apa, ini ada lagi nggak yang rutin yang rutin kopi ABC ya, ngobrol perkara iman gitu. Jadi setiap masjid itu didatangin sama mereka, sama saudara-saudara, sama raka semua. Masjid mana nih, misalkan di masjid itu sepi, diramaikan sama anak-anak, sama teman-teman, sama kakak semua. Di situ menuju buka puasa tuh jadi jam 5 sore sambil tajil bareng gitu kan, kita sama penduduk setempat gitu ya, kan. kita stay tune di situ. Ya saya juga kan waktu pertama kaget juga kan gitu, ke daerah orang lain pakai atribut Brigade tapi Road to Jannah gitu kan. Begitu masuk nanya masjid di mana, ya warga aneh kan. Iya, ya biasa kan kalau itu tantangan untuk istilahnya orang berbuat kebaikan pasti pro kontra. Karena apa? Mungkin selama ini kan mendengarnya dengar nama Brigade sendiri yang selalu sangar kan, karena lihat dari pemberitaan di media kejadian-kejadian yang dilakukan oleh mungkin sebagian oknum-oknum gitu kan. Tiba-tiba neangan masjid, Brigade di neangan masjid. Ada wae mungkin pikiran meureun pil KWC ukul gitu kan. Betul. Nah, jadi apalagi misalnya pakai atribut Brigade ke suatu daerah, ternyata di daerah tersebut ada lagi yang ada misalnya ada pilar yang lain gitu kan. Disangkanya ada nyerang kan, bisa wae kan ada kesalahpaham. Nah ini menyikapi hal seperti itu dengan cara apa Kak? Kan bisa aja orang ini yang hoax itu kan, tuh ayam meureun cenah aya budak Brigade sudah datang ka dieu nyerang tak. Apalagi sebelumnya misalnya terjadi gesekan misalnya. Ini ada Brigade kan, tidak semua di yang lain tahu dari logo, dari walaupun ada tulisan gitu, itu menyikapinya gimana, jangan sampai ada kesalahpahaman ketika kita datang ke suatu tempat yang notabene di situ ada pilar yang lain Kang. Di situ kita pakai akhlak yang diajarkan lah, pakai akhlak yang diajarkan Rasulullah kan, kita sopan baik meskipun disebut Brigade. Ini Bu,
misalnya ini saya lagi nyari masjid ini, oh ya masih jauh di sana, tapi pandangan mereka ada apa, itu wajar sekali. Wajar ya. Karena apa yang masa lalu Pernah terjadi, didengar. dan pernah itu emang ya karena sering ada salah sasaran kayak gitu, jadi wajar. Nah di situ kelanjutannya ya udah kita sabar itu, tapi was-was ada tetap kalau was-was itu, tapi ketika masuk masjid dan diumumkan di masjid, nah mereka makan kayak ditonton gitu. Jadi yang biasa ke masjid jadi aneh. Jadi ada briges di masjid. Jadi ada unsur positifnya kan gitu. Iya. Ku aneh nawe datang ke masjid kedua aneh lah datang ke masjid naon kayak briges di masjid. Bener tuh gitu kan. Iya. Datang kan ke masjid gitu. Itu satu untuk mengundang juga kan, mengundang masyarakat untuk datang ke masjid walaupun misalnya datangnya dari awalnya karena melihat ada briges nih di sini, ada penasaran gitu kan. Nah, dan emang teman-teman waktu ke kuah juga ciri khas tetap ada. Jadi teman-teman kalau pakai jam pelas itu datang pakai bendera merah putih hitam, wah biasa gitu kan, ciri khas. Semua langsung kok ke masjid gitu kan. Wah pakai itu keren itu. Banyak ngaji. Nah pernah ada yang kejadian yang paling saya haru ya, diundang sama Kang Wawan itu, waduh raka-raka semua hadir. Kita ngadain bukan demo ya, silaturahmi 212. Ini yang di Bandung aja, skala di Bandung dulu. Yang di Monas bukan? Di Monas ada yang kesana, tapi yang saya salutnya itu di Bandung. Oh, yang di Bandung. Briges itu dominannya di Bandung. Nah, udah beres sholat Jumatan, kita ngumpul di masjid yang suci itu apa itu teh? Yang Pusdai. Di Pusdai. Nah, ternyata di situ ada 4 pilar. EKTC ada, GBR ada, Rektor ada 4 pilar. Jadi memang disatuin 4 pilar itu. Di satu masjid sholat berjamaah bareng 4 pilar itu. Nah, yang imamnya siapa? Yang imamnya imam masjid. Oh, imam masjid. Nah, kalau dulu juga pernah ini di mana? Gedung Sate di Gasibu itu semua orang-orang Bandung, Jawa Barat sama Pak Gubernur sama Ustadz Hanan Ataki itu 4 pilar juga sholat rotujana di situ, sholat tarawih bareng sama siapa teh ulamanya teh? Neng ulama nu ditu teh siapa? Hanan Ataki, Ustadz Hanan. Nah, kalau waktu kejadian 212 di Bandung itu skalanya kayak gini. Jadi udah beres Jumat kan banyak yang demo tuh di arah Gedung Sate. Kan kita dari Masjid Pusdai ke bawah kan, jalan ke Gedung Sate. Ketika di Gedung Sate itu yang udah demo itu malah ngasih jalan sebelum ke jalan raya itu ada warga-warga yang sudah mengenal briges. Ada yang datang dari kalau masa dari ada dosen, ada tentara yang ikut juga itu. Yang lagi sholat di situ, ini bener nggak brigesnya? Briges dia sampai mau moto dan bikin cerita briges Rotujana. Itu salah satu dosen itu. Foto dulu, nih briges Rotujana ini briges nih bener ini udah hijrah bener hijrah. Nah kita kan di dalam itu banyak yang minta foto, udah kayak artis. Imamnya aja nggak dipoto-foto, ini kita udah foto-foto sama warga gitu. Briges Rotujana briges. Nah pas keluar yang kaget gini, keluar aja kita dari halaman masjid masuk ke Gedung Sate, kita dikasih jalan. Itu teh kan ada yang bukan mendanai ya, ya ikut demo itu dikasih makanan, bukan nasi bungkus yang mereka orang lain ceritain. Saya nanya, ini makanan ada yang ngedanain nggak ada, ini pure pengen ibadah waktu demo 212. Oh ya udah, sebelum Briges Rotujana ngambil nggak ada yang dikasih, silakan Briges dulu Rotujana. Kita ngambil makanannya, kita sharing di situ ya, sambil demo sambil sharing. Jadi banyak yang nanya, bener nggak ini kayak gini, bener nggak ini hijrah. Kita ceritain, bukannya kita mau sombong dan ria. Ini nih, silakan dicek masjid-masjid tertentu karena kita di situ berbagi istilahnya, bukan untuk sombong gitu. Nah, di situ ada yang topi tauhid, la ilaha illallah, itu jatah topinya teh dibagi-bagi udah habis. Tapi ketika Briges Rotujana yang masuk, saya sama Kang Wawan sama Kang Bagas sama Diki permisi, Ustaz saya bilangnya kan, saya belum kebagian nih Briges Rotujana, itu dus yang seharusnya dijual topi digratisin sama Briges Rotujana. Ini benar kan Briges Rotujana? Silakan, ini ada ketua umumnya dulu Kang Bagas. Ya saya ngejabat ketua. Yuk maaf ya Kang Bagas,
ketua. Wah, dia kelam. Dia benar-benar pernah ngejabat ketua di waktu Brigis lagi kelam-kelamnya, lagi gangster-gangsternya. Nah dia sampai ya saya bagas, saya ini ketua dari ini. Oh iya bro, langsung topi itu dibagi nih. Jadi support dari warga, sebagian warga Bandung juga. Ada yang seharusnya Brigis tuh kayak gini dari dulu, kayak gitu. Banyak yang bilang kenapa sih nggak dari dulu, gitu. Kan karena ya mungkin dulu udah ada, cuman kurang gerak gitu. Maksudnya kurang geraknya cukup di kita aja dulu, takutnya kan pandangan orang lain, wah itu mah mungkin pingin ini aja, pingin apa aja gitu. Nah ternyata pas ada Brigis Rotujana itu benar-benar alhamdulillah warga menerima, dan sebagian kakak-kakak atau dari kita sendiri, kita dulu pernah ngelakuin dosa, kita pendosa besar, mungkin dengan cara ini mudah-mudahan ya, tidak berharap lebih, Allah mengampuni atau ya orang-orang yang dulu pernah meninggal di Brigis ataupun pilar yang lain meninggal gara-gara Brigis, mungkin jadi sedikit ladang sama kebaikan kami untuk mereka semua, kalau boleh meminta gitu ya kepada Tuhan. Ya, saya juga gini, Kang Asep. Ya saya sendiri kan orang awam gitu tentang mengenai komunitas motor seperti Brigis dan pilar-pilar yang lain. Saya sendiri kadang-kadang di jalan merasa kaget dan ini juga bertanya-tanya. Ini ada sering sekali saya melihat tidak hanya dari Brigis ini ya, ada dari pilar yang lain yang mengawal sebuah tablik akbar gitu, yang pengamanan jalannya itu pakai kaos yang misalnya kaos ETC gitu kan. Wah ini mereka ini mengawal suatu tablik akbar, berarti ternyata gitu kan tidak semuanya di komunitas motor atau di geng motor ini istilahnya berperilaku negatif. Ada sisi baiknya juga gitu kan, mereka baik. Nah ini apakah dari para sesepuh misalnya dari Kang Asep sekarang sudah istilahnya istiqomah, mudah-mudahan ya insya Allah di Brigis Rotujana, ada nggak misalnya keinginan untuk menularkan ini kepada adik-adik atau kepada yang lainnya kedua? Iya, ayo banget. Memang itu satu komunitas wadah itu memang dibuat untuk seperti itu. Dan kalau adik-adik gabungnya nggak usah kemana aja, bebas, karena 4 pilar antara eksesnya hijrah, Brigis Rotujana, terus dari Monreker juga ada, dari GBR itu masuk aja. Kita di dalam sana udah bareng lah. Dan yang tadi lihat itu memang di kita ada program bela ulama. Bela ulama kenapa? Pernah kejadian di Bandung Timur, seorang ulama dianiaya ketika jadi imam di masjid. Pernah dengar nggak masuk berita? Nah di situ kita yang 4 pilar itu berenggu untuk membela ulama sampai kapanpun. Bahkan dari teman-teman yang lain, pilar yang lain, lebih baik saya yang mati daripada ulama yang mati. Itu keren. Itu kita sih ya umumnya aja gini. Ketika ngebela orang lain nggak mungkin lah sampai bela-belaan ya. Cuman paling bisa doang. Nah itu ada salah satu dari teman-teman yang bilang lebih baik kita yang mati daripada ulama, karena ulama ini adalah penerus ilmu ke bawah selanjutnya. Kalau nggak ada ulama kan kita semua bakal celaka. Nah itu dari pilar-pilar yang lain siap mati demi itu, biar saya yang mati gitu. Karena kan kejadian di waktu itu di Bandung Timur masalah ulama yang ditusuk ya yang udah besar aja, almarhum Habib Syekh itu kan. Iya. Nah di situ benar-benar Syekh Ali Jabel almarhum itu ya yang kejadian itu kan pernah juga kejadian gitu. Nah dari Brigis dari EKS semua itu ya udah kita ada ulama, ada khusus tim khusus gitu kan gitu. Jadi bukan yang nanti jadinya rusuh, tapi memang udah dengan kegiatan khusus bagaimana melumpuhkan seseorang yang berusaha untuk mencelakakan itu dengan teknik-teknik. Nah sekarang ini kan untuk dari anggota Brigis Rotujana ini, apakah yang sudah tua-tua misalnya bener ya can kolot-kolot kada saya
apa ada dari generasi berikutnya gitu yang mengikuti jejaknya, yang apa sepeda kolot merenang kudu tobat gitu, waktu tobat itu ada dari adik-adik yang ini apa misalnya punten-punten ya nya, kan bisa aja gitu, ada memang tadi kekhawatiran dari masyarakat kan bisa aja kan, misalnya ada yang pakai atribut Briges Road to Jannah, tapi perilaku masih belum Road to Jannah gitu kan. Itu bagaimana misalnya menyikapinya, misalnya ada yang pakai seperti itu kan bisa istilahnya mencemarkan juga gitu kan, seperti itu. Pernah ada kejadian waktu itu teman-teman yang di daerah Kirson. Jadi di Briges Road to Jannah itu waktu dulu itu pengambilan atribut itu memang bukan harus ya, jadi setidaknya dia tahu program Road to Jannah itu apa. Teman-teman yang lain itu Road to Jannah itu seperti ini, jadi ketika ngelakuin hal-hal yang di luar Road to Jannah itu ya mungkin teman-teman kita yang belum paham atau belum silaturahmi kepada Road to Jannah. Waktu itu basecampnya di Masjid Al-Ukhwah. Sekarang masih dipakai itu basecampnya? Sekarang untuk basecampnya di Cikaso. Di Cikaso. Ada kan masjid juga di Cisadas. Nah itu Kang Bagas sama Kang Wawan yang lebih aktif, karena saya juga kan sekarang sibuk jadi YouTuber nggak laku gitu. Insya Allah berenang ke suatu waktu kalau misalnya diizinkan atau misalnya bisa dibantu Kang, saya juga mau ngobrol-ngobrol sama siapa, Kang Wawan, Kang Bagas. Iya. Nah Kang Bagas, Kang Wawan, Mang Kis-Kis ya itu kakak saya terutama itu sempat menjabat ketua Briges Bandung Utara juga puas. Nah Insya Allah lah Mang Kis-Kis paling yang dia senang masuk kamera ya Mang Kis-Kis. Oh gitu. Nah Insya Allah kita silaturahmiin, atau kalau ada teman-teman dari XTC yang nyaksiin video ini bisa hubungi Abi Lingkar, itu bisa kesini kita podcast. Abi Lingkar keren itu. Oh gitu ya. Keren kata saya. Oh dari Abi Lingkar itu dari mana? Dari Lingkar. Lingkar. XTC Lingkar. Nah, tapi dia lebih aktif di hijrahnya. Sudah hijrah juga dia gitu kan? kawal terus sama Kang Bagas. Yang vokalis pas band itu siapa? Yuki kan udah jadi ulama sekarang ya. Udah jadi orang berilmu. Dia terus ngawal Abi sama Kang Bagas itu terus ngawal Kang Yuki. Kang Yuki kan tobat. Ya maksudnya bukan tobat, hijrah juga. Kan banyak dari Bandung gitu. Nah ini Briges XTC juga ngedukung semua. Ayo Kang Yuki bareng, sampai sering dakwah yang 4 pilar yang dibawa. Briges, XTC, Monreker sama GBR itu di bawah sama Kang Yuki. Ayo jangan nyerah, kita terus hijrah, kita dakwah ke sini tuh. Yang penting dakwah gitu, sambil istilahnya ya orang kan yang dilihat sekarang itu adalah contoh gitu kan. Ketika atau misalnya perilaku kan. Kalau misalnya perilakunya seperti ini, ya bagaimana masyarakat atau orang bisa percaya gitu kan, tapi dengan tindakan gitu kan. Iya. Dengan tindakan itu orang akan oh iya benar gitu kan. Nah ini untuk masuk gitu kan, saya jadi tertarik, saya kan menang deh saya jadi anggota sekolah jadi anggota Briges. Jadi sesepuh kayak di sesepuh mah tuh pada bisa ompong ada syarat tertentu misalnya masuk situ di ospek tuh kan cenah jadi makan cenah jadi masuk ke Briges itu atau misalnya ke pilar-pilar yang lain itu masuk jadi keanggotaan itu harus ospek. Nah tujuannya ini kalau misalnya di ospek tujuannya untuk apa, biar apa gitu kan. Nah ke Briges Road to Jannah di ospek oke itu kan. Kalau gini jadi ospek merenang titah maca ikro. Iya waktu itu kan di Masjid Al-Ukhwah Kang. Jadi di Masjid Al-Ukhwah itu anak-anak dari teman-teman dari Briges dan Raka itu diundang dulu sama kita. Kata ini ada programnya apa, kita membaca apa, nggak buta huruf Al-Quran ya kalau nggak salah. Jadi kita nggak boleh buta huruf Al-Quran karena itu pedoman setiap umat muslim gitu kan. Nah di situ ada hari-hari ngaji yang mengaji untuk membaca. Kalau tahapannya Iqra ada gurunya Iqra. Kalau tahapan Al-Quran ada tahapannya Al-Quran. Kalau udah kelas tafsir ke tafsir ada lagi yang tafsirnya. Nah di situ aktif udah jadi bagian dari kami gitu. Jadi nggak langsung resmi saya misalkan maaf ya begitu terjadi, enggak, begitu aktif di Masjid Al-Ukhwah itu langsung ya udah
Jadi kan dia teman-teman yang ikut serta itu benar nggak mau ibadahnya dengan gerakan. Yuk misalkan di situ ada masjid yang harus dibenarkan, dia datang kayak gitu. Jadi nggak ada resmi di ospek, cuman kesadaran dirinya mau nggak ngebangun, istilahnya ngebangun diri dulu. Kalau ada teman-teman yang lain ikut, boleh diajak dengan yang membawa komunitas misalkan, tapi dirinya dulu yang harus serius. Jadi maaf nih, ada yang bilang Brigis Rotujana nomor 2, tobatnya dulu nomor 1 gitu. Kalau udah tobat dan mau mendekatkan diri kepada Allah berjamaah dengan kita, ayo kita dukung, support gitu. Jadi enaknya gini ya, bukan enak ya, lebih luasnya ketika kita touring nih, kan yang saya tahu di seluruh Indonesia ada Brigis. Waktu saya ke Bali juga Ada. saya sampai disambut sama rekan-rekan yang di Bali, rekan-rekan yang di Bali. Ini dari mana? Saya Brigis Rotujana, silahkan. Teman-teman yang di Bali pun ngasih tahu, kan di Bali itu makanannya nggak semua halal. Halal ya. Nah, kan bebas kan, ada babi gitu kan, anjing juga ada. Nah, dikasih tahu sama mereka. Ini mana yang halal, mana yang mana yang boleh gitu. Sampai diantar ke warungnya. Nah, ini yang halal, ke sini jangan ya, karena di sini jualan babi. Nah, itu kan jadi bukan memanfaatkan komunitas. Kita solidaritasnya kayak gitu. Kita ke Bali, yuk ditunjukin tempat-tempat yang aman lah. Maksudnya kan kalau di Bali itu aurat itu ngeri ya. Yuk banyak ke sini, nah di sini aman gitu. Jadi gitu sampai dibawa ke Pandawa sama teman-teman, ke pantai Pandawa itu sampai benar-benar gratis, nggak bayar lagi, mau tiduran mau itu sok aja. Ya berarti walau bagaimanapun tetap kalau dengan benderanya masih, misalnya dengan logonya masih Brigis itu istilahnya dari kawan-kawan Brigis Yang lain pure Brigis gitu kan, masih tetap ini saudara saya walaupun misalnya ini namanya sudah ada tambahan Brigis Rotujana gitu kan. Tapi ini tetap saudara saya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kembali lagi Kang, itu tadi yang mengenai agendanya. Ya, agenda yang terdekat ini yang menjelang puasa ini, kembali lagi. Apa kira-kira yang sudah disusun mungkin ketika biasanya ketika bulan puasa ini, ya kalau misalnya membagi-bagikan takjil itu kan sudah biasa gitu kan. Ada hal-hal yang lainnya yang bikin mungkin masyarakat lebih wah iya bener, lebih menerima gitu kan. Iya, jadi ngedatangin masjid-masjid yang sepertinya bukan sepi ya, tapi kurang ramai gitu. Jadi kayak huruf gitu ya, datang ke masjid, ngaramaikan masjid ngaramaikan gitu. Sampai kita mengajak nih, kita sharing gitu. Jadi misalkan gini ya, kalau dulu ya, kalau kita datang, ini pribadi saya di luar itu, kalau kita datang pakai setelan ulama kepada orang-orang yang belum mau mengenal Tuhan, langsung ngapain nih Ustaz kesini, bukan tempatnya gitu. Saya pernah ngalamin waktu itu di Jalan Balubur. ya. Ngapain kesini? Ini bukan tempat Anda gitu. Tempat Anda di masjid. Nah, ketika saya mencoba silaturahmi, misalkan di barat seperti sekarang ini saya sama Teh Siti sering silaturahmi untuk ya sharing perkara goib gitu. Saya pasti pakai atribut Brigis Rotujana. Karena apa? Ketika seseorang ngerasa tidak puas dengan silaturahmi saya menunjukkan bahwa saya manusia biasa, bukan manusia dari yang benar-benar pintar dan hebat. Tapi ketika silaturahmi kita bermanfaat bagi keluarga itu, ya saya bersyukur gitu. Disinilah Rotujana itu perjalanan menuju jannahnya Allah kan, surga Allah ya. Kayak gitu. Jadi lebih nyaman ketika saya memakai baju Brigis itu. Tapi yang saya sampaikan kepada yang undang saya untuk berbuat baik seperti ini, mereka itu lebih nerima. Dia aja Brigis mau seperti itu, banyak orang tuh gitu kan. Itu gitu. Ada pernah yang waktu itu di Gunung Manglayang ya, minimal berenang era heula gitu kan. Itu Brigis sholat gitu kan, gitu. Yang selama ini kita pandang negatif segala macam itu sholat ternyata gitu kan, banyak orang tuh. Nah, minimal kan heula mereka kan gitu. Lebih seperti itu Kang. Nah, ini tadi terbentuknya sekarang untuk
ada base camp, mungkin setiap komunitas pasti ada base camp ya kan. Ada. Base campnya untuk di Bandung ini. Di Bandung ini untuk Brigade Road to Jannah ini di mana aja yang sekarang sudah ada gitu kan. Udah ada seperti tadi di Cikaso kan udah ada di Cikaso, itu markas utamanya. Iya, Kang Wawan, jadi sesepuh lah Kang Wawan sama Kang Bagas. Terus kalau di yang udah aktif ya, yang udah setiap hari itu bacain kitab, itu dari Kang Yudi di daerah Cibiru. Daerah Cibiru udah ada yang aktif. Dia Untuk Badung Timur mungkin Cibiru. Jadi teman-teman atau adik-adik yang mau bergabung nanti bisa ke Cibiru. Di mana biasanya kan di Cibiru itu lupa lagi aku tuh namanya tuh. Tapi insya Allah lah tanyain ke chapter Brigade terdekat, mungkin udah tahu kan. Oh, pasti. Nah, di situ ada kegiatan baca-baca kitab yang di luar, ya maksudnya tingkatannya udah tinggi lah. Terus Yudi di situ di satu masjid itu. Nah kalau di situ itu di Kamuan itu biasanya pusat kegiatan apa harus laporan ya, silaturahmi, ini kita mau ngadain ini baiknya, kalau itu ditambahin ini gimana, tambahin kalau gini kurangin kayak gitu. Itu di Kang Wawan sama di Kang Bagas di Cikasok, Cijeruk Kasok gitu. Terus sekarang dari anggotanya nih kan, untuk Brigade Road to Jannah sendiri sudah kira-kira udah ada berapa kan? Kalau misalnya brigade secara keseluruhan itu ribuan gitu kan, puluhan ribu bahkan gitu kan, kalau job versi pokoknya tara lepas gitu kan, pasti ayah deh. Nah, untuk anggotanya sendiri yang di Brigade Road to Jannah ini yang tercatat mungkin terdata secara resmi itu kan di kepengurusan itu kira-kira ada berapa kan? Iya sih, kalau data resmi itu kan beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa mastiin Kang. Cuman kalau dilihat dari atribut waktu Mang Haji bikin kawas itu ribuan nyampe ya. Saya bikin atribut yang resmi dari Kang Ari itu terjual habis pasti. Karena kejualnya itu memang orang-orang yang sudah dikasih tahu tujuan Jannah itu seperti apa. Jadi tidak jual asal misalnya asal untung gitu, dijual enggak ada tujuan, tidak sembarangan, apalagi dijual yang bukan ke anggota brigade sendiri ya misalnya nggak asal jual gitu, karena ada pertanggungjawabannya juga secara moral kan gitu kan. Kita misalnya menjual dengan logo Brigade Road to Jannah, ternyata misalnya disalahgunakan kan, yang selama ini sudah dibangun tuh ya nanti kayak ambruk deh gitu kan. Dan penjualan juga sebagian besarnya dikasihkan sama orang-orang yang membutuhkan jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu kan digunakan. Kita beli bahan segini ya udah kita ngambil segitu lagi sisanya. Waktu itu zaman kopi tidak bagi-bagi masker gitu kan. Terus kalau puasa apalagi takjil itu tiap hari, bukan hanya seminggu sekali atau enggak itu atau misalnya tiap hari-hari tertentu misalnya tiap hari gitu kan, mana ngeliling itu. Nah itu kan otomatis kan itu perlu dana. Iya. Nah ini dari pendanaan sendiri ada donatur yang apakah dari anggota sendiri atau misalnya dari simpatisan yang lain misalnya yang tertarik ini Briges mengadakan kegiatan misalnya tajil bersama atau misalnya bagi-bagi tajil, ada yang tertarik untuk bersedekah misalnya sumbangan misalnya atau misalnya pure dari anggota sendiri atau gimana? Kalau yang di teman-teman dan Raka yang lain itu kita ini dulu di dalam dulu, jadi kita juga nggak maksudnya nggak berharap ke yang lain karena ini kan amal ibadah. Siapa yang mau ibadah yang paling banyak? Jadi kebanyakan sih yang saya rasain itu di dalam uang pribadi sendiri gocek, kalaupun ada yang nitip alhamdulillah gitu kan. Tapi kita nggak boleh minta atau berusaha kayak gitu, kecuali ada arahan dari ini kan kesepuhan kita itu dari Menteri Dispora. Nah ada yang bisa dimanfaatin nih dari program Menteri Dispora, baru kita manfaatin gitu. Tapi itu pure nggak, jadi
ketika kita terima itu enggak sama kita, enggak, karena kita juga nyumbang, ngapain harus ambil kayak gitu. Ya, Jadi pure gitu. Selama kita masih bisa mandiri gitu kan, karena dari awal ya mungkin ketertarikan atau misalnya benar-benar gitu kan keikhlasan daripada para sesepuh pendiri Road to Jannah ini untuk benar-benar ini ya amanah gitu. Nah sekarang ini Kang, kadang-kadang orang masih yang susah gini kan, yang susah untuk apa ya, meyakinkan orang benar-benar bahwa ini Briges Road to Jannah itu benar-benar ya real gitu kan, benar-benar orang-orang yang mau mensucikan dirinya, misalnya bertobat, walaupun yang namanya itu kan pro kontra pasti ada gitu kan, karena melihat track record sebelumnya gitu kan. Nah ini untuk hal-hal seperti itu benar-benar butuh kesabaran. Cara menyikapinya gimana itu? Ya menyikapinya kalau ada yang pro kontra banyak sih ya. Waktu juga ke DM saya waktu aktifin kegiatan, wah itu mah hanya pembersihan nama ya. Saya balasnya gini, ya mudah-mudahan dibersihin namanya sama Allah, kayak gitu aja. Jadi hubungannya itu udah antara hamba dengan Allah. Kalau untuk mentok-mentok orang yang misalkan belum menerima posisi kita, yang tetap kan apalagi kalau misalnya di netizen, kalau kita di share misalnya kegiatan Briges Road to Jannah, ada aja orang kan yang nyinyir gitu kan, gitu kan, seperti itu. Ya itu kita nggak nyalahin orang yang nyinyir, mungkin dulu dia pernah jadi korban, pernah sakit hati. Nah ya kita cuman berusaha aja. Nah oke, itu kan sekarang terakhir nih Kang, ada yang bisa disampaikan untuk saudara-saudara, teman-teman yang lain ini dengan Road to Jannahnya, Briges Road to Jannahnya? Buat semua ya. Jadi intinya mah lakukan kebaikan itu di mata yang sesungguhnya, kebenaran itu di mata yang benar kebenaran gitu. Buat teman-teman ya alangkah bagusnya suatu saat lebih diramein lagi lah Briges Road to Jannahnya, diaktifin lagi, disebarkan lagi, karena bukan Brigesnya yang kita tonjolkan gitu, tapi Road to Jannah, menuju jannahnya Allah yang harus kita tetap genggam gitu. Dan kepada kakak-kakak semuanya, maafkan kalau saya kurang jelas memperjelas ya itu. Ya alhamdulillah pemirsa, sudah kita dengar pemaparan dari Kang Asep ini, mudah-mudahan jadi satu cerminan dan pemahaman daripada masyarakat sendiri bahwa ternyata komunitas atau dari Briges sendiri itu ada sekarang ini ada Briges Road to Jannah yang mau benar-benar berhijrah gitu. Karena seperti tadi Akang katakan Kang, ini tuh yang namanya kebenaran itu adalah mutlak. Kebenaran itu tidak memerlukan tipu muslihat untuk meyakinkan gitu kan. Ya kalau misalnya kita menjalani hal-hal yang baik kan, orang juga kan melihat apa yang kita lakukan gitu kan. Ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mendapatkan ridhonya dari Allah. Sekali lagi saya sebagai host yang bertugas di media Pegasus Media mengucapkan terima kasih juga Kang Asep ya, kepada krunya. Tetap semangat ya Kang, mudah-mudahan aja ya. Punten ke pemirsa, menjelang bulan puasa ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk menghadapi Ramadan ini kita mempersiapkan hati yang tulus. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.